Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurdianova Kurohman. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis laporan keuangan. Video ini saya buat sebagai unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Dalam pendeskripsian mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan cara tentang materi apa saja yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Interaction menjelaskan tentang bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Assessment menjelaskan tentang penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Oke, sebelum masuk ke model pembelajaran DIA, saya akan menjelaskan apa itu mata kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan ini menyajikan berbagai macam konsep analisis terhadap laporan keuangan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang baku atau yang telah dirumuskan. Kemudian hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan, baik dari internal ataupun eksternal organisasi atau perusahaan. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis laporan keuangan berdasarkan konsep-konsep atau rumus-rumus yang sudah ada. Materi-materi pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain pengenalan terlebih dahulu mengenai macam-macam laporan keuangan, kemudian analisis perbandingan common size dan common base, analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, operating leverage, sumber penggunaan modal kerja, sumber penggunaan kas, perubahan pendapatan, perubahan laba kotor, time series dan peramalan terhadap data keuangan, economic value added atau EVA dan residual income atau RI, kinerja keuangan pada bank, analisis kredit dan potensi kebangkrutan pada perusahaan. Sistem pembelajarannya saya lakukan dalam dua hal atau dengan dua cara, yaitu bisa secara online atau offline. Khusus untuk selama pandemi COVID-19 ini, pembelajarannya saya lakukan secara online, yaitu melalui media Zoom meeting. Langkah-langkahnya adalah: pertama, saya mengirim materi ke aplikasi Adlink yang sudah disediakan oleh pihak institusi. Dalam aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan, baik berupa pengiriman materi, berupa dokumen, sampai berupa video. Bisa juga dilakukan cek kehadiran mahasiswa. Ada juga fitur ruang diskusi sampai integrasi ke Zoom untuk pembelajaran secara online. Kedua, setelah menyampaikan atau mengirim materi via link ini, mahasiswa akan saya minta untuk mengecek materi dan kemudian mendownloadnya. Dan untuk khusus kelas online, saya akan mengintegrasikan ke Zoom meeting untuk pembelajarannya. Mata kuliah ini saya susun untuk semester 5 dan pengajaran yang akan saya contohkan berikutnya berupa kelas online melalui Zoom meeting. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan pendekatan DIA tadi yang sudah saya paparkan di awal, yang mana delivery berupa penyampaian atau pemaparan terlebih dahulu mengenai salah satu topik yang saya ambil, yang disertai pula dengan contoh kasus atau contoh soal. Kemudian interaction saya lakukan berupa pemberian pertanyaan baik di awal atau di sela-sela pembelajaran mengenai topik yang saya ambil tersebut, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa tentang topik.
Sedangkan assessment atau penilaian saya lakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dari saya atau mereka bertanya atau mereka memberi gagasan selama sesi pembelajaran tersebut. Selain itu, penilaian juga saya lakukan melalui kuis atau tes di akhir sesi, termasuk juga tes melalui UTS atau UAS. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini saya lakukan melalui beberapa hal. Pertama, dari kehadiran mahasiswa sebanyak 15%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut ini atau setelah ini akan saya tampilkan contoh pembelajaran secara online via Zoom meeting mengenai salah satu topik yang akan saya ambil nantinya, yaitu analisis common size dan analisis common base. Demikianlah akhir dari sesi deskripsi atau pemaparan dari mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya. Video kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu topik mata kuliah dari analisis laporan keuangan ya. Topiknya yaitu tentang analisis common size dan common base. Jadi dalam setiap analisis laporan keuangan ini ada beberapa metode atau konsep analisis ya. Yang salah satu yang akan kita bahas yaitu tentang analisis common size ya dan common base ya. Sebelum kita masuk ke ranah tentang common size dan common base, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang bentuk neraca. Ya, sebenarnya bentuk neraca itu item-itemnya banyak ya, atau akun-akunnya sebenarnya banyak, dan ini saya hanya menyediakan atau memaparkan sebagian kecil dari akun-akun yang ada di neraca. Intinya seperti ini ya. Intinya ada aktiva dan pasiva ya. Dan aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva retap ya. Sedangkan pasiva itu ada hutang dan modal. Untuk aktiva ini merupakan bagian dari investasi, sedangkan pasiva merupakan bagian dari pendanaan. Sedangkan laporan laba rugi bentuk intinya seperti ini ya. Ada penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP menjadi laba kotor, kemudian dikurangi lagi dengan total biaya yang nantinya akan ada laba bersih ya. Bisa juga dikurangi lagi dengan pajak ya dan bunga ya. Itu akan menjadi laba bersih setelah bunga dan pajak. Berikutnya baru kita akan membahas tentang common size dan common base ya. Common size dan common base ini bisa diterapkan pada beberapa laporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang saya ambil pada subtopik kali ini yaitu untuk neraca dan laporan laba rugi ya. Untuk common size pada neraca itu merupakan perbandingan dari masing-masing akun terhadap total aktiva ya. Jadi total aktivanya dianggap 100%. Ya, karena total aktiva sama dengan total hutang dan modal, maka kita bisa menggunakan total aktiva maupun total hutang dan modal sebagai acuannya, karena dua akun ini atau tiga akun ini dianggap 100% ya. Kemudian common size untuk laporan laba rugi merupakan perbandingan masing-masing akun terhadap total pendapatan atau penjualan, yang mana total pendapatan atau penjualan ini dianggap 100%. Ya. Beralih ke common base. Common base juga sama, bisa diterapkan pada neraca maupun laporan laba rugi ya. Yaitu merupakan perbandingan nilai pada masing-masing akun pada suatu tahun dengan tahun tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau dasar. Biasanya tahun sebelumnya itu dijadikan sebagai tahun dasar atau tahun patokan ya. Untuk lebih memperjelas maksud dari
konsep ini, saya akan memberikan contoh soal ya. Contoh soal dan juga perhitungannya. Ya. Sudah kelihatan jelas ya di sini ya, angkanya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Di sini saya ambil contoh neraca dari PT X1 ya. Anggap aja ini namanya perusahaannya lah PT X1. Ada neraca perbandingan tahun 2020 dengan 2021 dalam ribuan rupiah ini ya. Jadi hasilnya sih jutaan ya. Jadi saya simpelkan angkanya sehingga bisa lebih sederhana. Nah, di sini ada laporan keuangan yang saya bentuk secara vertikal ya antara 2020 dengan 2021. Tujuannya supaya bisa membandingkan antara 2 tahun ini ya. Pertama, saya harus membuat selisih ya, atau gap antara masing-masing akun ya. Dari 525.000 pada kas itu menjadi 778.000 tahun 2021, sehingga selisihnya adalah 253.000 ya. Dari mana 253.000? Dari 778.000 dikurangi 525.000 ya. Hasilnya sekian ini ya. Karena nilai tahun 2021 ini lebih tinggi daripada tahun 2020, maka nilainya plus ya. Kemudian common size-nya bagaimana? Ya ini 14,6% ini sudah saya hitung, yaitu dari tahun 2020 ya, dari 525.000 dibagi dengan total aktifanya, ya, dibagi dengan total aktifanya yaitu sebesar 3.588.000 ya. Kemudian tahun 2021 itu ada kenaikan ya sebesar 18,7%, yang asalnya dari mana? Dari 778.000 dibagi dengan 4.161.000 ya, dengan tahun yang sama ya. Artinya apa? Artinya dari 14,6% ini kas berkontribusi sebanyak 14,6% terhadap total aktiva ya. Untuk yang tahun 2021 kasnya menyumbang atau berkontribusi sebanyak 18,7% untuk total aktivanya ya. Oke. Di sini sudah ada contoh penjelasan ya nantinya ya. Untuk yang common base ya, itu sebesar 148,2% ya, 148,2% ya. Itu artinya apa? Atau nilainya dari mana ya? Nilainya dari 778.000 dibagi 525.000 ya. Yang artinya bahwa ada kenaikan sebesar 48,2% ya dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 ya. Berdasarkan tahun patokan atau tahun dasar dari 2020 ya. Begitu juga dengan yang lainnya, analisisnya kurang lebih akan sama ya. Saya coba lagi untuk yang laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Nanti setelah ini akan saya tampilkan berupa Excel-nya supaya lebih jelas ya. Lebih enak. Ya, ini contohnya ya. Dari yang tadi laporan keuangan ini sudah saya berikan contoh analisisnya ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh tahun 2020 itu untuk mengetahui common size ya. Yang mana tadi sudah saya paparkan di muka bahwa total aktifanya dianggap 100% ya. Berarti untuk kas, yaitu kas dibagi dengan jumlah aktiva, yaitu sebanyak 525.000 dibagi 3.588.000 kali 100% ya, sama dengan 14,6%. Artinya atau analisisnya adalah kas berkontribusi 14,6% terhadap total aktiva. Untuk yang tahun 2021 hasilnya tadi 18,7% ya. Dengan perhitungan yang rumus yang sama, artinya kas berkontribusi 18,7% terhadap total aktiva ya. Untuk yang tanah dengan cara yang sama, tadi
tertera 700.000 ya di sini dibagi dengan total aktifannya yaitu 3.588.000. Hasilnya berapa? Kalau dikalikan 100% hasilnya 19,5% ya. 19,5% ya. Artinya apa? Artinya tanah berkontribusi sebanyak 19,5% terhadap total aktiva ya. Untuk tahun 2021 tanah 700.000 masih tetap dibagi dengan jumlah aktifannya 4.161 maksud saya 4.161.000 ya kali 100% sama dengan 16,8% ya. Kemudian utang usaha. Untuk utang usaha ini itu dibagi dengan total utang dan modal atau dibagi dengan total aktiva juga bisa karena sama-sama dianggap 100% ya. Hasilnya adalah 1,0% ya. Artinya bahwa utang usaha ini menyumbang sebesar 1% terhadap total utang dan modal ya. Untuk yang tahun 2021 itu menyumbang sebanyak 1% juga sama ya terhadap total utang dan modal ya. Untuk laba ditahan ini nilainya adalah 72.000 dibagi dengan total utang dan modal sebanyak 3.588.000 kali 100% sama dengan 2% ya. 2%. Sama dengan 2% ya. Artinya apa? Laba ditahan berkontribusi sebanyak 2% dari total utang dan modal. Kemudian untuk yang tahun 2021 itu menyumbang 13,6% dari total hutang dan modal ya. Ini contoh analisis untuk yang common size ya. Sekarang common base ya. Ini sama dengan hasil perhitungan yang di tabel di neraca di atas ya. Common base untuk yang kas ya. Itu tahun 2021 dibandingkan dengan kas tahun 2020 yaitu 778.000 dibagi dengan 525.000 kali 100% ya. Sama dengan 148,2%. Artinya apa? Kas naik sebesar 48,2% ya. Dari mana? Dari 148,2% dikurangi 100% ya. 100% itu sebagai patokannya ya. Ya. Perlengkapan kantor misalnya ya. Tahun 2020 ya atau itu dibagi dengan perlengkapan kantor tahun 2021 yaitu 100.000 dibagi 123.000 kali 100% sama dengan 81,3% ya. Analisisnya apa? Bahwa perlengkapan kantor ini nilainya menurun ya sebesar 18,7% dari tahun 2020 ya. Dari mana? 18,7%? Dari 100% dikurangi 81,3% ini ya. Jadinya turun sebesar berapa? 18,7% ya. Jadi dari perhitungan-perhitungan ini bisa dilakukan sebagai analisis yang seperti ini ya analisisnya ya. Meskipun ini analisis ringkas ya, tapi perlu ada analisis per item atau per akun ya. Dan nantinya akan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal dari suatu organisasi atau perusahaan ya. Kemudian contoh laporan laba rugi ini ya, dengan tahun yang sama 2020 dengan 2021. Bentuknya seperti yang saya contohkan di muka tadi ada penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dikurangi dengan biaya-biaya ya, dan dikurangi dengan pajak ya. Dan di sini ada pengurangan dengan dividen ya. Oke. Sekarang saya ambil contoh ya. Untuk yang common size ya. Untuk yang common size ini ya. Ini kita menganggap penjualan sebagai 100% ya. Kalau yang neraca tadi yang dianggap 100% apanya? Total aktifannya ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian untuk ini harga pokok penjualan tahun 2020 sebesar 61,8% ya. Oke. 61,8%. Ya. Di sini sudah ada penjelasannya ya, supaya biar lebih jelas ya. Harga pokok penjualan itu dibagi dengan penjualan yaitu sebesar 975.000 untuk APP dibagi dengan penjualan yaitu sebanyak 1.577.000 kali 100% sama dengan 61,8% ya.
Jadi analisisnya bagaimana? Berarti HBP berkontribusi sebanyak 61,8% dari total penjualan, ya. Sedangkan untuk tahun 2021, ya, sebanyak 49,8% kontribusinya terhadap penjualan, ya. Untuk biaya iklan atau penjualan, ya, maaf, maksud saya biaya iklan itu berkontribusi terhadap penjualan sebesar 1,6%, ya, atau membebani atau mengurangi laba kotor sebanyak 1,6%, ya. Kalau yang tahun 2021 itu membebani penjualan atau mengurangi laba kotor sebanyak 1,9%, ya. Itu analisisnya, ya. Atau interpretasinya seperti itu, ya. Untuk common base, ya. Common base, ya. Harga pokok penjualan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 itu sebanyak 131%. Interpretasinya bagaimana? Yaitu berarti HPP atau harga pokok penjualan naik sebesar 31%. Dari mana itu? Dari 131% dikurangi 100% sama dengan 31%, ya. Untuk biaya bunga utang yaitu dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 91% nilainya, ya. Analisnya apa? Iya, Pak. Berarti biaya bunga utang menurun sebanyak 9%. Dari mana itu? Dari 100% dikurangi 91%, hasilnya 9%, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya coba untuk bertanya kepada kalian, ya. Saya ingin melakukan penilaian atau assessment, ya. Saya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang analisis terhadap laporan keuangan, ya. Ya. Iya, Pak. Saya akan ganti slide dengan Excel supaya lebih jelas, ya. Karena setiap kali pembelajaran, khususnya untuk analisis laporan keuangan ini, saya sering menerapkan media Excel, ya, sebagai salah satu dari media yang saya pakai untuk lebih memudahkan dari mana unsur itu berasal, ya, atau akun itu berasal, atau perhitungan itu berasal dari mana, itu akan kelihatan, ya. Oke, saya akan share setelah ini. Ya, apakah sudah kelihatan Excel-nya? Iya, Pak. Maria, sudah kelihatan ya Excel-nya, ya? Sudah, Pak. Oke, ya sudah. Sekarang saya coba memberikan pertanyaan ke kalian, ya. Coba dijawab, ya. Semoga sudah bisa memahami. Ya. Saya coba dari Maria dulu, ya. Saya coba dari Maria. Maria, Baik, coba Pak. kamu lihat common base, ya. Common base, ya, untuk yang piutang aja. Itu sudah saya hitung, ya. Sudah saya hitung sebesar 33,3%. Ya. Itu bagaimana penilaian dari Maria? Coba Maria bisa dihidupkan apa namanya? Mic-nya. Sudah, Pak. Ya, coba bagaimana menurut Maria? Dari mana 33% itu dan bagaimana analisisnya atau interpretasinya? Untuk common base piutang tahun 2020 yaitu 33,3% Ya, dari betul. 25.000 dibagi 75.000 dikali 100%. Ya, betul. Untuk analisisnya, piutang mengalami penurunan sebesar 100%. 100%? 100% Dikurangi, ya. dikurangi 33,3%, maka nilainya 66,7%. Ya, Sudah, oke. Pak. Berarti mengalami penurunan sebesar 7%. mengalami penurunan sebanyak 66,7%, ya. Sehingga hasilnya sekian ini, ya. Oke, betul, ya. Sekarang saya coba lagi ke Yulin. Yulin, coba untuk yang common size pada neraca, ya.
Kamu Size pada neraca tahun 2020 itu sebesar berapa di sini? Kamu Size persediaan maksud saya itu sebesar 18,8%. Ya. Bagaimana menurut penilaian menurut Yulin? Size tahun 2020 ya. Ya. Coba Maria di silent dulu ya. Ya. Oke, saya ulang ya, Pak. Ya, silakan. Common size persediaan 18,8% tahun 2020 itu dihasilkan dari persediaan dibagi dengan total aktiva dikali 100%, di mana di sini persediaannya itu 675.000 dan total aktivanya 3.588.000 dikali 100% menghasilkan 18,8%, di mana artinya persediaan berkontribusi sebanyak 18,8% terhadap total aktiva. Oke, bagus ya. Artinya bahwa persediaan ini menyumbang berapa? Berkontribusi sebesar 8% terhadap total aktiva, Pak. Oke, terhadap total aktiva. Bagus ya. Sekarang saya coba ganti ke Lici ya. Ya, bisa di apa namanya? Ya, oke. Iya, Pak. Lici, coba laporan laba rugi ya. Di Iya, sini Pak. saya akan menyediakan laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Iya, Pak. Bentar ya. Laporan laba rugi untuk yang biaya gaji. Biaya gaji pemasaran coba. Kelihatan nggak? Biaya gaji pemasaran tahun 2020. Iya. Common size ya. Berapa itu? Untuk common size dari biaya gaji pemasaran tahun 2020 itu 2,7%, Pak. Yang artinya di sini itu biaya gaji ini mengurangi laba kotor sebanyak 2,7%. Ya, berarti intinya biaya gaji pemasaran ini mengurangi laba kotor atau mengurangi penjualan sebanyak 2,7% ya. Ya, oke ya. Oke. Saya kira udah cukup. Ada pertanyaan mungkin? Iya, Pak. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran pada materi tentang Common Size dan Common Base pada video kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih.